Di kehidupan lalu, dia juga suka cari masalah. Di markas, bukankah juga kuhajar? Pak, Bu, aku latihan bela diri dari kecil, tahu batasnya. Biar aku yang urus dia. Halo. Putri Ayu. Cuma gadis kampung. Wildan Pratama. Akhirnya aku bertemu lagi. Wildan Pratama, kamu gila. Cepat turun, minta maaf sama Ayu. Turun! Cepat turun! 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 Cepat minta maaf. Minta maaf. Kenapa? Lihat saja badannya. Cukuplah. Wajahnya bolehlah dilihat. Ma, selera ibu makin payah. Dasar bocah, kok kamu gak sopan? Tak apa. Yang terakhir berani melempar sayuran ke wajahku adalah wakil jenderal musuh. Kepalanya kupenggal dan gantung di gerbang kota 3 hari. Ngapain potong HP? Aduh, itu kepala. Maksudnya kepala. Kamu ini, ya. Bu, asal tidak sampai mati, boleh pukul anak ini. Tentu, biarkan dia hidup. Yang penting bisa punya anak. Ma, aku anak kandung ibu kan? Iya, anak kandung. Tapi akun besarmu sudah rusak. Kita harus cepat punya akun kecil. Untuk mewarisi harta ratusan miliar ini. Hei, kamu mau apa? Seumur hidupku, tak ada yang berani melawanku. Itu karena belum ketemu aku. Dengar ya, aku bukan cuma suka melempar sayuran ke orang. Aku juga suka... Aduh, Dengar, aku di sini untuk jadi istrimu. Sekarang juga, minta maaf sama aku. Nggak akan minta maaf. Berani pukul aku, akan kubalas. Ma, dari mana ibu cari macan betina? Lepaskan! Tenang, nak. Ayu latihan bela diri dari kecil. Dia sudah janji sama ibu, gak akan membuatmu cacat. Dengar ya, kalaupun aku mati, aku takkan setuju pernikahan ini. ini bukan terserah kamu. Aduh. Besok nikah. Jenggotnya kayak sapu. Ini menyinggung mata. Kamu mau apa? Di markasku, tidak rapi. Harus dihukum 30 pukulan. Bibi, ada gunting rambut? Jangan, awas kamu. Rambutku ini dibuat oleh kreatif director. 80 juta, 8 juta, 800 ribu, 88 ribu. Lebih mahal dari nyawamu. Putri Ayu, kalau berani sentuh rambutku, habis kamu. Rambut indahku hilang. Nak, akhirnya kamu gak kayak Nuri yang marah lagi. Lihat deh, memang mewarisi wajah tampanku. Nanti berikan aku 3 cucu. Pasti satu lebih tampan dari yang lain. Pah, Mah, aku baru 22 tahun. Aku mau cinta bebas. Aku nggak mau nikah dan punya anak. Itu bukan kamu yang putuskan. Raja! Kak Wildan, aku di sini. Bagus. Di sini, Kak Wildan. Sudah siap? Sudah siap? Cepat, cepat, cepat. Tenang, Kak Wildan. Kami tangkap kamu. Iya, tenang aja. Turun aja. Di saat genting, teman sejati yang andal
Raja, kok kamu otot dadanya besar begini? Enak juga sentuhnya. Benar ya, di rumah ini aku nggak punya tempat lagi. Aku sudah putuskan. Aku janjian sama orang timur. Malam ini pergi. Aku akan sembunyi 3 tahun, baru kembali. Kamu mau kabur dari pernikahan? Cepat pergi! Kamu kok di sini? Aku dengar tadi. Kamu mau kabur? Nggak ada. Kok bisa? Maksudku, aku sama teman-teman pergi jalan-jalan. Jalan-jalan, nongkrong! Di markas militerku, deserter dihukum 20 pukulan. Kamu kabur dari pernikahan, itu deserter kan? Bukan, kamu nggak masuk akal. Sekarang ini negara hukum. Kamu melawan kehendak pria baik-baik, tahu? Negara hukum juga punya hukum keluarga. Lagi pula, ibumu bilang, kamu sekarang di bawahku. Lepaskan! Mau apa? Naik. Tidur. Tidur? Aku nggak mau tidur. Aku baru tingkat 2. Aku nggak mau pulang punya anak. Kak Wildan. Aku nggak bisa bantu, Kak Wildan. Sudahlah, dia belum ingat aku. Wajar dia menolak. Ginny, kita negosiasi. Kamu bisa nikah diam-diam denganku. Di kampus, terus jadi tuan muda bandel. Syaratnya? Mulai sekarang, kamu harus rajin kuliah. Tiap lulus 1 mata kuliah, aku kasih kamu seminggu bebas. Kalau aku lulus semua, gimana? Aku akan bujuk orang tua kita untuk menunda rencana punya anak. Sudah kuduga. Dia memang mengincar pesonaku. Kenapa aku harus percaya? Kamu punya pilihan? Deal. Begitu aku bebas, langsung kuusir kau. Mereka keluar. Syukurlah. Pesta semacam ini, Akhirnya resmi. Hanya saat aku menang perang dan kembali kemenangan, baru kulihat. Akhirnya, aku menikahkan Guru Galak. Bukan, menikahkan putraku. Oh iya, ini janjiku dulu. Harta bawa ayu. Mulai hari ini, seluruh keluarga Pratama, kuserahkan padamu. Ambil. mertua saya ternyata mudah bergaul. Di kehidupan lalu, aku lihat dia subur. Di kehidupan ini, kalau bisa bersama dia, pasti akan punya banyak keturunan. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Malam ini malam pertama kalian berdua. Cepat istirahat. Cepatlah, beri ibu cucu kesayangan. Semangat! Jangan kira membujuk orang tuaku bisa jadi istriku. Tunggu malam ini. Lihat saja. Akan kuberi pelajaran. Lihat saja malam ini. Akan kubuat kau mundur. Mundur. Kau, ini... Kakak, malam ini biar kakak urus perawatannya.
Pertama, lenganmu dulu, dan bulu halus di kakinya harus diurus dulu. Soalnya nanti bisa melukai kulitku. Bisa sakit loh. Aku sudah feminin begini, kok nggak kabuh saja? Penampilanmu ini malah lebih seru dari aktris drama. Dasar. Aku cuma mau di malam pertama ciptakan momen romantis. Gak nyangka kan? Biasanya aku begini. Takut, batalkan saja. Masih sempat loh. Pasangan modern sepertimu suka main peran. Tapi pakaian pinkmu ini malah membuatmu terlihat lembut. Aku suka. Cuma ini nggak seru. Kita ganti cara mainnya? Tunggu, bukan begini caranya. Tunggu, jangan mendekat. Dengar ya, kamu bisa dapatkan tubuhku, tapi takkan dapatkan hatiku. Kata teman-temanku dulu, suami istri kan makin sering tidur bareng makin sayang. Kamu beneran mau tidur sama aku? Aku belum bisa yang itu. Nggak bisa. Anak taya lain, umur 20 tahun sudah jadi ayah. Kamu kan sudah menikah, nggak ada yang ngajarin. Siapa yang bisa ngajarin aku? Dengar ya, aku jaga diri selama 20 tahun lebih. Sekarang masih jomblo. Selalu waspada sama cewek-cewek gatel. Pria baik hati. Jadi, jangan harap aku nggak akan nurut. Nggak nurut. Pak Pratama, dengar dong. Anak muda memang jago main ya. Kamu kan sudah jadi milikku. Masih berani melawan? Aduh. Kamu bikin aku sakit. Jadi suamiku atau tidak? Kalau kamu nurut, nanti aku pelan-pelan. Nggak mungkin. Aku nggak akan menyerah. Nurut nggak? Nggak nurut. Aku nggak nurut. Nggak nurut. Aku nggak nurut. Berani melawan? Aku memang tak terima. Sudah main-main. Jangan sampai rusak. Kok bisa? Dia 22 tahun. Waktunya tepat untuk punya anak. Usia yang pas. Kalau begini, kita akan segera punya cucu. Benar, kalau begitu, yuk kita berdua ini juga main-main. Si Kala ini kalau nggak marah, cantik juga. Sudah lihat-lihat? Siapa yang lihat? Kamu lemah banget ya? Siapa yang lemah? Emang karena kamu. Semalam kamu mainin dia semalaman. Hebat anakku. Nama itu pas banget. Benar-benar wild. Andal. Ma, bukan gitu, Ma. Sekolah sebelum jam 9:30. Aku mau lihat kamu di sekolah. Ngapain dengerin kamu? Tolong. Pah, Mah. Dia mengancamku. Kalian mau menantu atau anak? Menantu. Ya sudah.
Ayu, baru 2 hari kamu di sini, dia sudah mau sekolah. Ternyata kamu yang hebat. Tapi di kelasnya penuh anak-anak bandel. Guru pun gak bisa. Nanti, aku mohon bantuanmu untuk didik dia. Tenang saja. Seumur hidupnya, aku pasti akan menjaganya selamat dan sejahtera. Guru galak datang. Dia datang ke kelas hari ini. Matahari terbit dari barat. Kak Wildan! Sudah datang? Kak Wildan, kok hari ini kamu datang tepat waktu? Jangan-jangan dipaksa sama si galak itu ya? Kalian tahu apa? Kalau nggak belajar, bisa ditangkap pulang untuk nikah dan punya anak. Anak ketiga loh. Tentu saja tidak. Aku tiba-tiba memutuskan untuk mewarisi harta ratusan miliar. Jadi harus belajar rajin. Baguslah Kak Wildan. Kak Wildan gawat, Indah dihalangi Rizky Gunawan dan teman-temannya di gedung lama. Rizky Gunawan dan teman-temannya malah mengganggu cewek lagi. Eyo, lihat saja. Akan kubereskan dia. Ayo. Kamu mau kemana? Lepaskan. Jangan ikut campur. Ada apa? Jangan sok-sokan. Kak Wildanku. Mana mungkin suka sama kamu? Betul. Jangan ikut campur urusan Kak Wildan. Jangan banyak omong. Itu si galak, Rizky Gunawan. Dia menculik Indah. Katanya mau balas dendam ke Kak Wildan. Wildan Pratama, kali ini kau tak bisa kabur lagi. Rizky Gunawan, kau mencuri rahasia militer. Hari ini akan kubunuh kau sendiri, pengkhianat. Dia, pengkhianat Nusantara, juga pembunuh Wildan Pratama. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Dulu aku mengejarmu, tapi kamu nggak suka aku. Kamu pikir Wildan lebih baik dariku. Hari ini aku mau lihat, kalau kamu sudah rusak, apa Wildan masih suka kamu? Minggir! Aku dan Wildan bukan seperti yang kamu... Baiklah. Enya. Cantik, aku pasti akan melayanimu baik-baik. Wildan, kamu lagi. Kenapa kamu suka ikut campur? Aku ikut campur. Kenapa? Dasar jahat. Berapa banyak cewek yang kamu ganggu di kampus? Kamu pikir nggak ada yang bisa mengatasimu? Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Kamu pikir kamu itu pahlawan keadilan? Sudah berkali-kali kamu ganggu rencanaku. Kamu pikir aku takut kamu? Serang dia! Wildan, tolong aku! Tenang, hari ini tak ada yang bisa membawamu pergi. Cih, kamu pikir aku hanya bersiap segini? Bawa orang sebanyak ini. Kak Wildan. Kita kalah jumlah. Betul. Aku tahu keluargamu punya kuasa, tapi keluarga Gunawan juga tidak kalah. Hari ini, kalaupun aku melumpuhkanmu, aku bisa atasi. Serang! Bro, asal nggak mati, habisi mereka. Habisi dia. Iya. Kak Wildan, tolong aku, Kak Wildan, tolong, Kak Wildan. Kak Wildan, awas.
Waduh, nggak adil ya, sialan. Istriku keren banget. Juga tahu melindungi harta bersama. Bagus. Dasar mesum. Dasar Wildan Pratama, beruntung banget kamu. Datang lagi cari mati. Hari ini, walau ada lagi, kamu tetap akan kusil. Bawa orangmu sekarang. Pergi. Nggak bisa, aku nggak bisa tinggalkan kamu. Mau kabur? Lihat dirimu dulu. Apa bisa kabur? Jangan, sini. Hajar! Jangan! Jangan! Jangan, kamu tak bisa bunuh aku. Wildan. Kak Ayu. Kalau ada kali lain, pasti ku bilang lebih awal. Aku cinta kamu. Jangan. Wildan. Jangan. Sampai sekarang, kamu masih mau celakai Wildan. Hari ini, ku bunuh kau. Habisi masalahnya. Jangan! Jahat! Kalau berani sentuh aku, keluarga Gunawan takkan melepaskanmu! Jangan! Jangan! Lepaskan aku. Nggak akan! Kamu nggak boleh. Sekarang ini negara hukum. Padahal kamu anak pintar. Hal sepele ini nggak tahu. Membunuh orang, hukumannya mati. Kamu mau mati? Zaman sekarang repot banget. Kau di zaman kuno, sudah kuhabisi dia. Lepaskan! Aku bisa nggak bunuh kamu? Tapi Wildan itu orangku. Kalau berani sentuh dia lagi, pasti kubunuh kamu. Putri Ayu, keluarga Pratama selalu musuh bebuyutan keluarga Gunawan. Hari ini kau berani demi Wildan, membuatku malu. Rizky Gunawan akan ingat, keluarga Gunawan takkan melepaskanmu. Kalau begitu, kita lihat saja. Nanti, dendam dari kehidupan lalu akan kuberikan sekaligus. Jalan. Payah, dasar bodoh. Kak Ipar, jurusmu tadi keren banget. Iya, Kak Ipar keren banget. Mulai sekarang kami berdua, nyawa kami milikmu. Kalian ini orangnya siapa? Oh ya, kamu sudah mainin dia tadi. Dia pasti akan balas dendam. Gimana? Gampang. Hajar sampai mati. Syukurlah kalian selamat. Lain kali, kalian semua jauhi Rizky Gunawan. Paham? Kami paham.
Kok darahnya banyak banget? Pulang. Aku suruh dokter periksa kamu. Tenang saja. Lukanya tidak serius. Darahnya banyak banget. Mana mungkin tidak serius? Lukanya hanya agak dalam, tapi hanya luka ringan. Oh ya, kalau bisa, usahakan jangan biarkan tangan ini bergerak. Meskipun lukanya sembuh, tapi akan meninggalkan bekas. Makasih ya. Mari. Syukurlah, syukurlah. Dasar bandel, semua salahmu. Kalau tidak Ayu takkan terluka. Bu, ini telinga anak ibu, bukan telinga babi. Bu, sebenarnya bukan salahnya. Ini semua karena Rizky Gunawan. Dia hanya ingin melindungi teman-temannya. Ayu, jangan belain dia. Seharian ini dia cuma tahu berbuat konyol. Kamu istirahat saja untuk pulih. Nanti, ibu suruh masak sup ayam untukmu. Untuk menambah tenagamu. Sekarang, ibu akan memberinya pelajaran yang pantas. Jalan! Jangan-jangan ibu benar-benar akan memukul Wildan. Bu, aku ini kan anak ibu dan ayah, satu-satunya. Kalau ibu membuatku luka, kalian takkan punya anak yang menggemaskan lagi. Kamu, dasar bandel. Ibu tahu kamu nggak mau nikah. Tapi Ayu itu baik dan pengertian. Dia cocok jadi nyonya besar Pratama. Aku nggak suka dia. Aku nggak suka dia. Kamu pikir, dari semua gadis di kota Bunga Raya, siapa yang mau menikahimu? Kalau bukan ibu dan ayah yang cariin kamu istri, seumur hidupmu jangan harap nikah. Wildan, kamu sudah besar. Lagi pula, demi dia yang nekat menyelamatkanmu, utang budi ini sudah pantas kamu balas baik. Bawa orangmu. Pergi. Nggak bisa. Aku nggak bisa tinggalkan kamu. Baik, Bu. Aku tahu harus apa. Baik, baguslah. Jaga Ayu baik-baik. Kalau enggak, ibu akan mengupas kau. Wildan, kamu pulang. Tidur saja. Ngapain turun? Tadi ibu memukul kamu. Biar aku lihat. Nggak ada. Dia suruh aku jaga kamu baik-baik. Nih, ini sup ayam dari ibu. Aku sendiri yang suapin. Minum. Ayam, sup. Kamu ngapain lihat aku begitu? Mereka suruh jaga. Kamu ikut saja. Mau tinggal di hati sebelah kiri. Suami mudaku. Mau bersama kamu. Penurut sekali. Mau aku bilang Ngobrol sampai pagi, menghitung bintang, tidak ada hangat. Kamu? Panggil aku apa? Suami dong. Bukankah istri selalu memanggil suaminya begitu? Jangan panggil begitu. Meskipun kita sudah menikah, tapi kita tak akrab. Selanjutnya, panggil saja namaku. Panggil namamu?
Aku juga sudah sepakat dengan mereka. Asal aku belajar dengan baik, kamu akan bercerai denganku, lalu membebaskanku. Masih mau cerai? Sudahlah, dia mulai menerima aku. Kalau gitu, kita juga bisa lama-lama sayang. Boleh. Dia setuju begitu cepat. Ternyata dia menikahiku demi kontrak. Sudah, minum supnya. Aku ke kamar dulu. Panggil aku kalau perlu. Masih ada? Kamu Dengar ya, kamu mau tubuhku. Tapi jangan melawan keinginan pria baik. Kamu cuma larang aku panggil suami, nggak bilang nggak boleh ngapain yang lain. Aku punya banyak tenaga dan cara. Jadi, lebih baik jangan melawanku. Astaga, nggak bisa melawan. Apa ini takdirku? Kamu terluka, Rizky Gunawan. Biar ku obati. Cantik? Cantik. Wildan, tadi kamu ngapain? Suami merasa istri cantik, itu wajar. Aku nggak merasa. Aku cuma... Cowok kan, tak jujur. Halah, aku enggak. Oh ya, makasih untuk hari ini. Tapi selanjutnya jangan urus aku. Aku cowok. Aku nggak butuh wanita melindungiku. Suami muda, kalau kamu sungguh merasa bersalah, selanjutnya nurut sama aku. Jangan bikin aku repot. Baik ya. Wildan, kok dengar dia panggil kamu suami? Langsung lupa diri. Aku cuma membalasmu. Jangan takut, Kak Ayu ada. Di kehidupan lalu, ibunya Wildan Pratama tidak disayangi. Dihajar sampai mati saat badai petir. Sejak itu, dia jadi takut petir. Wildan, kalau kamu takut, peluk aku erat. Siapa takut? Oke, kalau gitu ke kamar tamu sekarang. Hei, jangan bilang ya. Badannya lembut juga sih. Nyaman banget peluk dia tidur. Serius. Kamu belum pergi? Kenapa kamu diam saja? Aku lagi baca buku. Kebetulan kamu bangun.
Bangun, pakai baju. Turun, olahraga. Olahraga? Tuan kecil nggak mau. Kamu lupa semalam, kamu janji. Mau ingkar janji ya? Suami muda. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, maka dari sekarang nurut sama aku. Bangun, lanjut latihan. Aduh, aku capek. Sayang, gak nyangka si bandel ini ternyata suatu hari jadi nurut begini. Dengan paksa, suami jadi nurut. Menantu ini, kita pilih yang benar. Saat waktunya tiba, si bandel ini juga bisa ambil alih seluruh keluarga Pratama. Ayo, makan. Cepat makan. Anak pilih makanan. Wildan Pratama dari kecil lemah. Makanya keluarga Pratama sangat memanjakannya. Mulai sekarang, jangan pilih makanan. Nggak mau sayur. Nggak mau. Latihan tambahan. Kamu. Cemilan yang kamu sembunyiin di kamar sudah kubuang. Kalau malam nanti nggak mau lapar, ikutin saja. Apa? Itu cemilan impor yang kubeli. Banyak sekali. Makan nggak? Makan. Wildan Pratama. Bukannya kamu si bandel? Kok jadi anjing penurut? Sudahlah, siapa suruh aku berutang padanya? Cepat lulus. Aku bisa cepat bebas darinya. Anak bandel. Lebih nurut dari sebelumnya. Kamu ini ngapain? Gelap. Bikin mata sakit. Lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Kalau ada yang gak ngerti, tanya aku saja. Tak kusangka di zaman ini, wanita juga bisa bersekolah, berbisnis, dan berpolitik. Aku harus belajar lebih banyak. Wanita ternyata juga punya kesempatan belajar, berbisnis, dan berpolitik. Aku harus belajar lebih banyak. Lapar. Enggak, aku nggak lapar. Bu Pradana, bawa makanan malam yang sudah ibu siapkan. Ini sengaja disiapkan untukku. Tadi kulihat kamu gak makan banyak. Aku sudah dengar kamu suka makanan ini. Sengaja aku suruh orang buatkan. Waktu kecil, nenek paling suka membuat ini untukku. Nggak nyangka, dia ternyata tahu. Nenek paling suka masakin ini. Nggak nyangka, dia tahu juga. Kayaknya rasanya punya istri ternyata nggak buruk juga.
Tadi malam bukannya tidur di ruang kerja. Dia yang menggendongku ke sini. Sepertinya juga mimpi tentang dia. Cium aku. Putri Ayu mana? Aku dan orang tua ke kantor. Hari ini kamu baik-baik ya. Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Sore pulang latihan. Jangan malas. Bukannya dia masih terluka? Citra Cahaya ke kantor ngapain? Ngapain ke kantor? Sudahlah, lebih baik ke sekolah dulu. Kak Wildan, lama nggak ketemu nih. Kak Wildan, lihat lukaku ini. Kalau sampai dilihat fansku, nggak bagus dong. Bukan, lukamu ini semakin membaik ya. Ya iyalah, aku pakai produk terbaru dari kita. Obat bekas luka ini, manjur banget. Kak, coba deh. Lukanya hanya cukup dalam, tapi hanya luka ringan. Oh ya, kalian harus hati-hati. Usahakan jangan biarkan dia menggerakkan tangan kirinya. Lukanya meskipun sembuh, akan meninggalkan bekas. Sini, bawa 1 set baru untukku. Aku butuh cepat. Baik kak, lain kali ku beli 1 ya. Itu Mas Wildan kan? Bukannya dia nggak suka ke kantor? Kok hari ini datang? Katanya Pak Pratama sudah pilihkan tunangan. Mungkin dia datang cari tunangannya. Nggak nyangka, ternyata ada yang bisa menaklukkan si bandel ini. Nanti Putri Ayu lihat aku peduli. Pasti senang banget kan? Ayo, inilah grup Pratama kita. Sayang, nggak apa-apa. Pak, ada apa? Aku dulu didiagnosis kondisiku buruk. Selama ini kami diam-diam berobat di luar negeri. Hal ini datang mendadak. Meskipun keluarga Pratama kelihatannya besar, tapi lawan diam-diam juga banyak. Apalagi keluarga Gunawan. Ya, keluarga kami berdua pernah bersaing soal tanah. Selama ini, keluarga Pratama selalu menangisikan keluarga Gunawan. Beberapa waktu lalu, keluarga Gunawan demi proyek memburuhi kami. Aku hanya takut kalau kami sampai kenapa-kenapa. Wildan Pratama takkan sanggup menopang keluarga Pratama. Makanya kami terpaksa mencarimu. Semoga kamu bisa bantu kami mengurus keluarga Pratama. Kalian kenapa begitu percaya padaku? Aku sudah hidup setengah abad. Masa aku tak tahu kamu itu orangnya gimana? Baik, aku pasti takkan membuat kalian kecewa. Oh ya, Wildan Pratama belakangan ini nurut banget sama kamu. Gimana hubungan kalian? Mereka bertiga, apa yang mereka bicarakan? Dia memang agak sombong, tapi dia kan masih anak. Dimanja-manja saja, nanti baik. Baguslah, kami cuma punya 1 anak. Asalkan kamu membuatnya mau belajar, secepatnya menjadi penerus. Keluarga Pratama, aku siapkan 100 miliar sebagai hadiah. Benar, aku juga siapkan untukmu tas branded, perhiasan. Pilih saja sesukamu. Pah, Mah, tenang saja. Karena sudah janji, aku pasti akan urus Wildan Pratama. Baguslah, kalian sudah tidur bareng. Dia semua bagus. Cuma di sana kurang becus. Aku belum bisa. Ternyata dia menikahiku. Juga karena dengan orang tuaku ada kesepakatan. Malah bilang aku kurang becus. Kok aku sepertinya dengar suara Wildan Pratama? Nggak mungkin. Ayu, si bandel itu nggak suka ke kantor. Kamu pasti salah dengar. Ayu, si bandel itu nggak jahat. Asal kalian akur, cepat punya anak. Kelak pasti bahagia. Baik, aku paham. Baguslah. Nanti kami akan berobat ke luar negeri.
Guru Pratama, kamu yang urus ya? Eyo. Yuk. Masuk. Bukannya kamu di sekolah, ngapain ke kantor? Tadi lewat rumah sakit. Ya sudah, belikan. Ya sudah, belikan. Salep ini, salep ini. Ingat oles setiap hari ya. Nanti kalau ada bekas luka, nanti nggak bagus. Jadi, kamu sengaja datang kasih obat? Enggak kok. Aku cuma Lewat, tapi hari ini aku nggak bisa oles. Lain kali. nggak bisa. Kalau kamu lupa gimana? Duduk baik-baik, biar aku... Sudah sakit? Wangi banget. Aroma ini juga familiar. Kakak, wangi banget badanmu. Wildan, di otakmu ada apa sih? Sudah, ingat, oles pagi dan malam ya. Kamu kesini hari ini. Apa ada urusan lain untuk cari aku? Hari ini pulang jam berapa? Aku baru di sini. Proyeknya masih banyak yang belum ku kenal. Waktunya nggak pasti. Kenapa? Ada perlu? Ada urusan besar. Tadi kamu bilang aku nggak bisa punya anak. Baiklah, hari ini akan kubuktikan. Apa aku bisa atau enggak. Baiklah, hari ini akan kubuktikan apa aku mampu atau tidak. Pria, memang sama saja. Gampang tersinggung. Bukannya kamu bilang kita tidak akrab? Nanti juga akan putus? Kamu repot-repot, mengusikku. Panggil aku suami. Cuma mau jadi istriku, kan? Baiklah, hari ini Lupa, hari ini aku lagi haid. Gak usah coba. Hari ini aku gak enak badan. Lain kali saja. Lain kali, aku serius. Aku juga serius. Aku benar-benar gak enak badan. Lain kali saja. Yusuf, usir dia. Putri Ayu, aku baru 22. Aku bisa punya anak. Tadi aku salah. Tubuh Imi lemah sekali. Gak bisa. Aku harus lihat dia.
Pak Ayu, ini sesuai permintaan Bapak. Asisten khusus untuk Bapak. Maaf. Hati-hati, Pak Ayu. Kak, kamu hidup. Akhirnya aku nemuin kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Ayu, ayah gugur di perang. Kakak pasti akan menjaga Nusantara. Kamu di rumah, tanam bunga matahari. Saat bunga mataharinya mekar, kakak pasti akan kembali. Kak, aku tunggu. Kamu harus kembali selamat. Nona, Tuan Muda, gugur di perang. Pak Ayu, apa kamu salah orang? Aku bukan kakakmu. Kamu dan dia sama persis. Dia juga sudah janji. Dia pasti akan kembali mencariku. Kita juga punya tanda lahir turunan keluarga. Manis minggu, genggam kopi, jadi pusat perhatian. 3, 2, 1, action. Buat peace. Bintang di matamu, coklat dari langit. Semua dirancang indah. Love, yeah, 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 yeah. Manis minggu. Kak Wildan! Kak Wildan! Kak Wildan, kok kamu murung banget hari ini? Jangan-jangan lagi diomelin kakak ipar. Cih, mana mungkin. Dengar ya, di rumah aku yang atur. Tiap hari dia harus patuh sama aku. Setiap hari dia harus patuh sama aku. Oh, jeez. Kak Wildan, kalau memang punya status, masa masih minum di sini? Betul, Kak Wildan. Nggak nyangka kali ini. Yang mulutnya keras tapi hatinya lembut, ternyata kamu. Dulu mana mungkin kamu sendiri ngasih salep bekas luka ke cewek. Betul. Dari dulu, cinta sejati, jembatan damai. Itu benar-benar, ada penakluknya, benar-benar ada penakluknya. Enya. Sudah jam 8, belum juga telepon aku. Begini, aku panggil kalian kemari, mau minta pendapat kalian. Menurut kalian, aku harus gimana? Biar istriku suka aku. Oh, maksudmu kakak Ipa suka tipe apa? Kayaknya kamu gak ada kesempatan. Aku minta kalian beri saran. Gini aja. Siapapun yang saran terbaik, mobil sport ini jadi miliknya. Jalang! Betul. Wanita itu semua suka lihat pria nangis. Air mata itu adalah stimulan mereka. Betul.
Wanita suka yang tipe, di depan kelihatan sopan, tapi di belakang sama sekali tidak sopan. Ini bisa nggak? Hei, di drama gitu kan ada yang bilang status istri sah. Tapi Sikap pelacur. Itu namanya harus berebut baru berhasil. ayo Kak Wildan, lihat ini. Kalian mau aku jual diri? Aduh, Kak Wildan. Wanita kan suka yang ganteng. Dengan tampangmu ini, pasti bikin kakak ipar terpikat banget. Betul Kak Wildan. Jangan lihat kita bertiga sekolah dibiayai keluarga. Tapi IQ kita bertiga itu memang bawaan. Kak Wildan, tenang aja. Caranya sudah kusiapkan. Ya, menurutmu kenapa dia cuma panggil aku suami? Dia naksir gantengku. Dia pasti lebih suka aku. Kalau enggak, dia sudah cari yang lain. Betul. Kak Wildan, tenang aja. Kebahagiaanmu kita yang jaga. Kak, aku sudah sampai rumah. Istirahat ya. Ayo. Pak, Bu, sudah pulang? Walter, dia belum pulang. Belakangan ini dia selalu pulang larut. Nggak tahu main kemana. Jangan-jangan karena aku menolaknya dulu, jadi dia masih marah. Sudah larut, belum pulang. Kamu di mana? Aku sama Raja Pradana dan Bagus Pratama sedang belajar. Iya, belajar. Oh ya? Ekonomi, teori teknologi modern itu, dan kenapa ekonomi ya? Pertama, kita mulai dari sini. Baiklah, kayaknya kamu beneran menurut dan ikut kelas baik-baik. Sayang, aku kan sudah nurut. Boleh nggak diberi hadiah kecil? Hadiah. Hadiah? Boleh juga. Katakan, mau hadiah apa? Malam ini kita makan bareng. Boleh. Kak Wildan, kakak ipar beneran setuju. Dia setuju nggak? Tentu saja, dia setuju nemenin aku malam ini. Bareng. Makan. Dia bilang suka bunga matahari. Seperti ini cocok nggak? Hari ini cuma kita berdua makan bareng ya? Iya, kamu kan pernah bantu aku. Aku traktir makan. Hari ini cuma kita berdua makan ya? Iya, kamu kan pernah bantu aku. Aku traktir makan. Kenapa? Nggak mau? Bukannya kamu bilang nggak mau sama aku? Karena kita sudah menikah. Kita coba saja saling akur. Lagian, kamu lupa. Hari ini kan ultahmu. Ultahku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kak Ipar, selamat ulang tahun. Di kehidupan lalu, ayah, kakak, dan ibuku meninggal. Sudah bertahun-tahun aku tak merayakan ultah. Jangan terlalu terharu ya. Lagian, kita juga sudah menyiapkan kejutan. Kejutan. Senang.
Mulutku tertawa, hatiku senang, langgir, langgir, langgir. Dia diam, hanya menatapku sambil senyum. Aku tahu dia menungguku. Kereta pengantin besar, mulutku tertawa, hatiku senang, langgir, langgir, langgir. Dia diam, hanya menatapku sambil senyum. Aku tahu dia menungguku. Peluklah, 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 bawa gadis itu naik. Peluk gadis itu naik ke kereta pengantin. Kok kamu nangis? Kamu gak suka tariannya? Semua salah mereka. Kan ku bilang kamu suka yang dewasa dan tegas. Mereka... Aku suka banget. Aku suka. Bener. Yang lalu itu tak sengaja. Sekarang atau kita coba lagi. Coba apa? Suami muda, aku mau sama kamu. Mempersingkat malam pengantin. Sekarang? Sekarang? Ini di luar. Aku tahu. Istriku mana? Jangan-jangan semalam aku mimpi. Benar-benar ya, semalam kita berdua sudah 7 kali. Jangan-jangan dia habisin aku lalu mau kabur. Ternyata dia masakin sarapan buatku. Sudah bangun? Ayah ibu lagi di luar kota. Mau makan apa? Kita harus masak sendiri. Kalau gitu, apapun yang aku mau, kamu masakin ya. Ayam pedas komplit plus usus babi, usus sapi, trekia sapi, juga kancing kuping, dan jamur enoki, jamur kuping, kue beras. Pedes banget. Ayam pedas komplit. Masakan ini belum pernah kudengar, tapi aku bisa belajar. Ini kamu yang masak? Kayaknya nggak enak. Jangan makan. Kenapa nggak bisa? Enak kan? Enak. Payah banget. Jangan makan. Siapa bilang nggak enak? Lagian jangan sia-siakan makanan. Buatan istriku, pasti enak. Kamu tadi panggil aku apa? Yang sudah menikah, bukannya begini. Nggak suka. Suka kok. Asal suami mudaku senang, panggil apapun boleh. Aku nggak suka kok. Kamu yang suka kan? Ya sudah. Kalau gitu, aku nggak usah panggil lagi. Nggak boleh. Ngapain? Ini restoran. Tenang, nggak ada orang. Bukannya kamu selalu mau aku jadi anak baik.
Ayu, aku dan ayahmu kena masalah di luar negeri. Cepat ke sini sekarang. Juga jangan bilang siapa-siapa dulu. Baik, aku tahu. Oke, aku tahu. Siapa teleponnya? Aku mungkin akan dinas. Untuk sementara. Kamu di rumah saja. Belajar yang rajin, lapor ke aku tiap hari. Paham? Bingung. Dinas. Terus aku mana? Kalau kamu gak mau aku begini capeknya, ya berusaha lebih. Cepat warisi perusahaan. Paham. Bye. Kak Wildan, aku baru lihat kakak ipar pergi. Sekarang kita bisa main-main. Betul Kak Wildan, udah lama gak balap mobil. Ayo keluar, gerakin badan. Main-main apanya? Mulai hari ini, aku mau belajar. Waduh, belajar 99. Kak Wildan, dari kecil kita bertiga. Gak pernah belajar lebih dari setahun kan? Betul. Itu dulu. Hah? Aku mau belajar, kalian berdua juga nggak bisa kabur. Aku nggak mau jadi teman belajar. Bu, ibu gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Aku dan ayahmu sebenarnya mau berobat ke luar negeri. Tapi di jalan, kami malah dikejar-kejar orang keluarga Gunawan. Dia melindungiku, makanya terluka parah. Lalu, kondisi ayah sekarang gimana? Dok, bagaimana suamiku sekarang? Pak Pratama luka parah di kepalanya. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Soal apa dia akan sadar nanti, tergantung takdirnya. Cari tim medis terbaik sekarang. Biarpun harus bayar mahal, pasien harus selamat. Bu, jangan khawatir. Ayah pasti akan selamat. Dia pasti akan bertahan. Wah, orangnya hampir mati. Masih berharap dia bisa selamat. Wah, orangnya sudah mau mati. Masih mau diselamatkan? Dimas Gunawan, ngapain kamu kesini? Hah? Aku kesini tentu saja untuk melihat kelakuan lucu kalian. Aduh, Pratama Guntur sakit parah sekali. Menurutku, keluarga Pratama sebaiknya siap-siap untuk pemakaman ya. Nanti aku pasti akan mengantarnya dengan baik. Hah? Kamu? Putri Ayu, beraninya kamu pukul aku lagi. Memang kamu yang kupukul. Aku ingat sudah kubilang padamu. Kalau berani macam-macam lagi sama keluarga Pratama, aku tak akan lepaskanmu. Kamu, beraninya kamu mengancamku. Percaya nggak? Aku laporin ke ayahku, biar dia yang urus kamu. Kamu pikir dengan bantuan ayahmu, kamu bisa berbuat sesukamu? Coba saja pulang sekarang. Lihat keluarga Gunawan sekarang. Apa keadaan mereka? Apa maksudmu? Coba saja pulang sekarang. Keluarga Gunawan sekarang, apa keadaan mereka? Dunia ini ternyata sudah maju begini. Cukup pakai komputer, tanpa masuk markas musuh, bisa langsung dapat bukti kejahatan mereka. Sudah kutumpulkan semua bukti kejahatan keluarga Gunawan. Penelitiannya sudah berjalan. Kalau pergi sekarang, masih sempat. Lihat saja rampasan barangnya. Tidak mungkin, Putri Ayu. Kalau keluarga Gunawan celaka, aku tak akan melepaskanmu. Ayu, kau memukul Dimas Gunawan sampai begini dan mengincar keluarga Gunawan. Aku takut. Keluarga Gunawan selalu mengincar keluarga Pratama. Kalaupun kita mau menjaga kedamaian, mereka tak akan melepaskan kita. Daripada begitu, lebih baik kita habisi mereka, jadi tak ada ancaman lagi. Ayu, selanjutnya, kamu harus hati-hati ya. Tenang saja. Yang penting sekarang adalah kondisi ayah. Jangan sampai orang luar tahu. Kalau tidak, akan sangat berdampak pada keluarga Pratama. Nanti, aku akan menemanimu merawat ayah.
Tuan muda, kamu sangat berkembang. Kelasnya sampai di sini. Kalau ada yang nggak ngerti, Makasih, Bu. Hati-hati ya. Kak, gimana keadaan perusahaan? Proposal proyek terbaru sudah kukirim ke HP-mu. Oh ya, keluarga Gunawan sudah ditahan. Semua aset mereka juga sudah disita. Oke, aku tutup dulu ya. Sayang, tadi guru puji aku karena rajin belajar dan maju. Kapan kamu pulang ya? Ini perutku yang sudah kuolah susah payah. Sayang, nggak mau tidur di perutku yang berotot ini. Keluarga Gunawan sudah beres. Belakangan ayah sudah membaik. Sudah waktunya aku pulang. Pas banget buat kasih kejutan. Kak Wildan, kita belajar di sini sudah hampir sebulan. Kebetulan kakak iparnya ada. Kita main-main aja yuk. Ya, Kak Wildan, main-main aja. Kenapa istriku belum balas? Kok gini? Dia lagi sibuk? Atau aku bikin kesal? Waduh kak, gawat banget. Waduh, Kak Wildan, gawat banget. Waduh, dulu sudah dengar keluarga Gunawan ada masalah. Gak nyangka beneran. Ayah Dimas Gunawan ditangkap. Sejak itu, keluarga Gunawan hancur. Itu juga salah mereka sendiri. Buat sendiri, rasain. Begini, kulihat saja Dimas Gunawan. Masih berani macam-macam nggak? Sore ini pulang. Tunggu aku di rumah ya. Jangan main-main. Istriku mau pulang. Raja, bagus. Semua bersemangat. Aku mau kasih istriku acara sambutan. Siap! Wildan, ayo. Kalian membuatku kehilangan segalanya. Aku tak akan melepaskan kalian. Kan sudah aku bilang, aku bisa pulang sendiri. Bandar macet. Kamu sudah capek selama ini. Istirahatlah. untung kamu di sini, selalu membantuku. Kalau enggak, aku bisa mati lelah. Aku berbuat semua ini juga demi kamu. Ayo. Awas! Kak, kamu gak apa-apa? Kak, aku antar ke rumah sakit. Tahan, Kak. Kali ini, aku tak akan biarkan kamu pergi lagi. Menurut jadwal, seharusnya sudah keluar. Iya, Kak Wildan. Mungkin kakak ipar masih berkemas. Kita tunggu saja dulu. Waduh, Kak Wildan, aku cek jadwal penerbangannya. Penerbangannya tiba lebih awal. Seharusnya sudah keluar. Tiba lebih awal. Tapi nggak angkat teleponku. Jangan-jangan ada apa-apa. Gawat, Kak Wildan! Kakak ipar sekarang di rumah sakit!
Rumah sakit. Hah? Siapa yang bilang? Benar. Sepertinya kakak ipar. Dia adalah asistennya kecelakaan. Ayo, cepat. Nona Ayu, penderita luka ginjal. Perlu transplantasi. Untuk selamat. Apa? Dok, dia kakakku. Jadwatan cocokan hari ini. Aku harus selamatkan dia. Baik, ikut saya. Ayu! Ayu, kamu di mana? Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Ayu! Kak, tenang saja. Aku takkan biarkan kamu pergi lagi. Kamu janji. Kamu bilang saat bunga matahari mempunyai bunga, kamu akan kembali temani aku. Kamu bilang kita akan bersama selamanya. Mayu, kamu bilang kita akan selalu bersama. Ayu, ternyata kamu gak suka aku. Selama ini, kamu selalu sama dia, iya kan? Wildan lama gak jemput aku, pasti panik banget. Tolong jaga pasiennya ya, kalau ada apa-apa langsung telepon aku. Muda sudah pulang. Wildan mana? Nih, Muda sudah pulang. Wildan mana? Tuan Muda tidak ada. Dia tahu Anda pulang, jadi dia menjemput Anda. Kalian tidak bertemu? Apa? Yok. Oke. Kak. Kak Wildan, kamu beneran mau nggak anggap telepon kakak ipar? Iya, Kak Wildan. Bayangin aja. Kakak ipar bahkan pasang akses pintu. Kamu beneran nggak pulang? Nanti kalian bisa ribut. Diam! Jangan pernah lagi di depanku sebut-sebut wanita itu. Wildan, kamu di mana? Mas, main sendirian ya. Sini temani Tata. Gimana kalau temani kakak? Enya. Wah, berani juga ya. Kita kan sama-sama main. Kalau enggak, coba di sini saja. Ku bilang enyah gak dengar. Aku sudah menikah. Menikah? Adek, kamu kelihatannya nggak besar. Juga nggak pakai cincin nikah. Mana mungkin kamu sudah menikah? Rizky Gunawan sudah gila. Kalau dia bikin ulah, lu dan Pratama kenapa? Harus cepat cari dia. Kamu buta ya? Kan sudah kubilang, aku sudah punya istri. Aku kasih tahu ya, kamu nggak sebanding dengan jarinya. Jauhi aku. Kalau ganggu aku lagi... Berani melawanku. Kamu yang pertama. Tapi, yang kuinginkan harus kudapatkan. Kamu mau apa?
Ini tempatku. Apa yang kuinginkan? Kamu tahu kan? Bawa dia ke kamarku. Mau tidur sama suamiku? Udah minta izinku? Udah minta izinku. Kamu... Dia suamiku. Oh, ternyata suamimu. Kalau begitu, kuhabiskan dia hari ini. Ngapain bengong? Pulang. Wildan, apa ibu memberi kamu tugas terlalu sedikit? Bisa ingat tidak siapa kamu dan posisimu? Karena... Kamu mau ujian. Dengan keadaanmu sekarang, mana mungkin bisa ingat. Mulai besok, ibu periksa tugasmu sendiri. Setiap malam sebelum tidur, kamu juga harus tambah belajar manajemen perusahaan. Kamu pikir di seluruh kota Bunga Raya, dari puluhan ribu gadis, siapa yang mau menikahimu? Kalau bukan ibu dan ayah yang cariin tamu istri, seumur hidupmu jangan harap nikah. Putri Ayu, kamu mau aku warisi keluarga Pratama, lalu bisa pergi kan? Pokoknya, sejak awal aku cuma tuan muda bandel. Oke, kalau gitu, aku nggak belajar lagi. Nggak belajar lagi. Kak Ayu, mulai hari ini, aku akan berlatih dengan baik. Untuk nanti, melindungi rakyat Nusantara. Lihat dirimu sendiri. Lihat keadaanmu sekarang. Di mana sikapmu sebagai pemimpin keluarga? Kalau begini, gimana kamu bisa hadir di depan orang tua? Kamu tahu nggak kenapa ibu ayah suruh kamu nikahin aku? Kenapa suruh kamu belajar lebih banyak? Bukankah semua itu demi kebaikanmu? Demikian? Aku tahu kamu capek. Tapi, apa kamu tahu soal perusahaan? Cukup! Kamu tahu nggak? Kamu itu cuma guru yang ibu panggil untuk mengaturku. Walau aku berusaha keras untuk jadi seperti yang kamu suka, kamu juga gak pernah mau sama aku. Iya. Aku di sini untuk melatihmu. Tapi aku juga... Jangan Cinta jelaskan. itu seperti apa? Aku tidak butuh seseorang yang hanya melatihku. Beberapa awan lupa arahnya. Lagian kamu juga dijodohkan oleh ibuku. Mau kemana? Karena ibuku, kamu baru menikahiku kan? Rindu dan kesepian. Kamu bilang ini sekarang? Dengar di telinga kiri apa maksudmu? Putri Ayu, Kita cerai saja. Dengar perkataan dong, cerai. Aku dalam kegelapan. Nggak bisa, ingin berteriak ke langit, walau bagaimanapun. Wildan Pratama, kalaupun kamu mau cerai, orang tua juga tak akan setuju. Mereka tak setuju. Aku pergi sendiri. Malam begini mau kemana? jangan urus aku. Nggak bisa, kamu suamiku. Malam begini, kalau kamu kenapa-napa di luar, aku... Apa urusanmu? Bukannya kamu suka yang penurut dan imut? Cari yang lain saja. Kamu suruh aku cari yang lain. Wildan Pratama, kamu... Kamu suruh aku cari yang lain. Wildan Pratama, kamu... Ayu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Wildan Pratama ini benar-benar brengsek. Ayu, kamu dan Wildan, apa kalian benar-benar mau cerai? Gak akan. Aku pergi sekarang. Aku jelaskan padanya.
Ayo! Cinta sampai mati. Takkan berhenti sampai menangis. Kak Wildan, istirahat sebentar. Istirahat, Kak Wildan. Kak, cepat istirahat. Istirahatkan suaramu. Nggak nyanyi lagi. Nggak nyanyi lagi. Kak Wildan, kakak ipar kan sudah pulang. Kok nggak ngabuburit sama dia? Malah nongkrong sama kita, ngapain? Udah, jangan ngomong. Kalau Kak Wildan nggak ngabuburit, pasti diusir oleh kakak ipar, kan? Aku tahu, Kak Wildan pasti lagi dihukum kakak ipar, kan? Iya, kenapa? Kenapa? Karena aku mau cerai. Hah? Cerai? Divorce? Kamu percaya? Aku nggak percaya. Ini namanya baru menikah. Memakai alasan divorsi, tapi malah pamer mesra. Iya kan? Bukan aku. Dia. Hah? Dia sama sekali nggak cinta aku. Kalian nggak bereaksi sih? Reaksi dong. Kak Wildan, kamu mau reaksi apa? Iya, kamu bilang nggak suka dia. Dia juga nggak suka kamu. Bukannya kalian sudah tahu dari awal? Sudah tahu dari awal? Hah? Aduh. Kalian dukung siapa? Tentu saja dukung kamu dong, Kak Wildan. Pasti dukung kamu. Kamu dong. Jadi, katakan, aku kurang apa sih? Aduh, apa otot dadaku kurang besar? Atau perutku ini kurang imut, makanya dia nggak suka aku? Aduh, dengan sikap bandelmu sekarang, nggak ada cewek yang suka. Iya, Kak Wildan. Sekarang cewek-cewek suka yang dewasa dan tegas. Yang kapanpun bisa menunduk dan minta maaf. Cih, ngomong panjang. Seperti kalian pernah menikah. Kak Wildan, jangan lihat aku belum menikah. Tapi setidaknya aku juga playboy. Soal urusan cinta, itu kan harus lihat aku. Iya kan? Kak Wildan, kalau ada cewek yang kamu suka, berani saja mengejarnya. Iya dong. Kakak ipar sudah jadi milikmu. Iya kan? Itu kan namanya dekat-dekatan itu dekat. Serbu duluan, biar menang. Bayangkan saja nanti, kakak ipar sudah cerai, sudah menikah lagi, perutnya sudah besar, dan kamu masih belum bisa move on. Jangan-jangan, Kak Wildan, kamu mau menunggu dia cerai dan menikah lagi. Jadi pria brengsek begini, apa kamu akan senang? Ayo. Apa? Dia mau punya anak dengan orang lain? Gak mungkin, aku gak izin. Wildan Pratama. Maaf, salah orang. Wildan, kamu di mana sih? Nona Ayu, gawat. Kondisi Bayu tiba-tiba memburuk. Cepatlah ke rumah sakit. Baik, aku langsung ke sana. Nona Ayu, gawat. Kondisi Bayu mendadak memburuk. Cepatlah ke rumah sakit. Apa? Aku langsung ke sana. Pak Gunawan, sudah kulakukan semua perintahmu. Mohon, lepaskan istri dan anakku. Tenang. Asal kamu terus nurut padaku, aku takkan sakiti keluargamu. Anak bandel ini harus kuberi pelajaran. Pak, Bu, Putri Ayu mana? Anak bandel itu memangnya gampang ya? Sudah susah payah mencarikanmu istri. Padahal kamu malah bikin dia marah, bahkan mau cerai. Kamu ini... Aku nggak. Enggak. Itu karena dia sudah suka orang lain. Selama ini dia selalu bersamanya. Menemaninya. Ngomong apa sih? Selama ini, aku dan ayahmu di luar negeri. Diincar Rizky Gunawan. Ayahmu juga hampir kecelakaan.
Takut kabarnya tersebar. Gak baik buat keluarga Pratama. Selama ini, dia yang temani aku di luar negeri, mengurus urusan di negeri. Aku salah sangka. Benar. Kalau dia kenapa-kenapa, nanti kamu akan... Aku cari dia sekarang. Aku jelaskan padanya. Rizky Gunawan, kamu... Aku. Mau apa? Ngapain? Kamu lapor keluarga Gunawan, membuatku kehilangan segalanya. Karena kau melawanku, maka akan kuhabisi kau dulu, lalu perlahan-lahan kubuat menderita. Pratama, Guntur, Wildan. Cuma kamu? Benar. Putri Ayu. Sebenarnya Bayu tidak sakit. Aku sengaja suruh dia bilang. Yang kuinginkan adalah kau takkan kembali. Kau... Di kamar ini sudah kubuatkan obat bius. Tenang, sebentar lagi akan kubawa keluarga Pratama menemani kau. Pergi. Rizky, ngapain kamu kesini? Aku kesini tentu saja untuk melihat kalian kelakuan lucu keluarga Pratama. Kamu! Keluarga Pratama, kami baik-baik saja. Yang sebenarnya lucu, itu keluargamu kan? Ya, tapi kalau tanpa Putri Ayu, keluarga Pratama hanya tersisa kamu, orang jahat sepertimu. Kalau keluarga Pratama jatuh ke tanganmu, bisa bertahan berapa lama? Apalagi, Putri Ayu tak akan kembali lagi. Keluarga Pratama sudah kukepung. Hari ini kubereskan kau dulu, lalu kuambil alih Pratama. Bukan... Kau apakan Putri Ayu? Bukan apa-apa. Dia mau operasi donor. Aku hanya, saat dia dioperasi, minta orang mengacaukan sedikit. Dia pun bisa lenyap tanpa suara. Kalau berani sentuh dia, habislah kau! Wah, kamu mau melawanku? Wildan Pratama, keluarga Pratama sudah kukepung. Hari ini, kukikis kau sampai habis. Wildan! Wildan Pratama, bukannya kamu hebat? Tanpa Putri Ayu, kamu bukan apa-apa. Kamu... Aku sudah beri obat bius di kamar ini. Tenang saja. Sebentar lagi, aku akan mengantar seluruh keluarga Pratama menemani kamu. Jalan. Yuk. Udah. Kalau bukan karena kamu, dia tak akan melawanku. Semua salahmu, dia mati.
Wildan ya. Nanti panggil aku Kak Ayu. Aku pasti akan melindungimu. Aku ingat. Aku Wildan. Rizky Gunawan, dulu karena kamu mengkhianati kami, Nusantara pun hancur. Kau pisahkan aku dan Ayu kecil. Hari ini, aku takkan beri kau kesempatan lagi. Wildan Pratama, sudah begini, masih saja mau membual, hah? Aduh! Punggungku! Aduh! Kalian berdua, ngapain? Hajar dia, cepat! Ayo. Wildan Pratama, kamu gila ya? Kok kamu jago banget? Jangan banyak ngomong. Mau ku hajar kau? Sayang, kok aku merasa anak kita sepertinya berubah? Benar. Dia bukan cuma lebih dewasa, tapi juga lebih kuat. Papa, Mama, lapor polisi. Tangkap mereka. Anakku, tenang saja. Urusan ini biar Mama dan Papa yang urus. Eyo, kita lapor polisi. Aku nggak mau di penjara. Nggak bisa. Aku harus cepat ke rumah sakit. Selamatkan Nyonya. Wildan Pratama, kamu nggak apa-apa? Syukurlah, kamu aman. Kukira kamu kenapa-kenapa. Tenang. Menangani mereka gampang. Nyonya, kenapa kamu begitu dingin? Dingin sekali. Bukannya kamu yang mau cerai? Kenapa masih panggil Nyonya? Aku... Ayu, kamu nggak apa-apa? Kamu pulang kali ini. Hanya untuk minta cerai. Bukannya kamu yang bilang mau cerai? Aku sudah putuskan. Aku nggak mau cerai. Karena aku tahu, kamu cuma suka aku. Wildan Pratama, kenapa kamu pikir aku cuma suka kamu? Lagian, kalau aku... Kak Ayu, kamu selalu ingat kan soal kehidupan lalu? Kamu bilang apa? Aku dengar, Kak Ayu, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan bilang lebih awal, aku cinta kamu. Jangan! Aku cinta kamu. Jangan! Wildan, jangan! Wildan! Aku juga suka kamu. Aku selalu suka kamu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menemukanmu lebih awal. Jadi kamu juga? Ayo. Apa maksud kalian? Kakak ipar, kamu kembali untuk merebut istriku kan? Mau ku hajar? Brondong. Aku mau akui kamu sebagai adik ipar, tergantung moodku. Adik ipar? Apa maksudnya? Dia kakak kandungku yang lama hilang. Bayu. Dia kakak kandungku yang lama hilang. Bayu. Aji, kamu kan bilang dia baik sama kamu. Sepertinya tidak. Sebaiknya kamu pulang sama aku. Kak ipar, aku salah. Kalau kamu bawa dia pergi, gimana aku hidup? Wildan, aku kan sudah hamil. Aku mau kemana lagi?
Ibu. Kamu hamil? Iya. Kapan kamu mau datang melamar ke rumahku? Besok saja. Akhirnya aku punya keluarga sendiri.